Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gervan Valentine dengan NIM 210-201-501-007 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Mekanika Tanah, yaitu konsep tegangan efektif. Materi yang pertama yaitu pengertian tegangan efektif. Berat tanah yang terendam air disebut berat tanah efektif, sedangkan tegangan yang terjadi akibat berat tanah efektif di dalam tanah disebut tegangan efektif. Pada tanah granuler, tanah pasir dan kerikil dikenal dengan tegangan intergranuler. Tegangan efektif merupakan tegangan yang mempengaruhi kuat dan perubahan volume atau penurunan tanah. Tversky pada tahun 1923 memberikan prinsip tegangan efektif yang bekerja pada sebuah kumpul tanah. Prinsip ini hanya berlaku pada tanah jenuh sempurna, yaitu yang pertama, tegangan normal total pada bidang di dalam massa tanah, yaitu tanah yang dihasilkan dari beban akibat berat total tanah termasuk air dalam ruang pori persatuan luas bidangnya yang arahnya tegak lurus bidang. Yang kedua, tegangan air pori. Disebut juga dengan tekanan netral yang bekerja ke segala arah sama besar, yaitu tekanan air yang mengisi rongga di antara butiran padat. Yang ketiga yaitu tegangan normal efektif pada bidang di dalam tanah, yaitu tegangan yang dihasilkan dari beban akibat berat butiran tanah persatuan bidang luasnya. Hubungan dari ketiga prinsip tersebut adalah tegangan total sama dengan tegangan normal efektif ditambah tegangan air pori. Materi yang kedua yaitu tegangan pada tanah jenuh tanpa rembesan. Pada gambar di samping menunjukkan suatu massa tanah jenuh air di dalam suatu tabung tanpa adanya rembesan air ke segala arah. Tegangan total di titik A dapat dihitung dengan cara tegangan total pada titik A sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang dikali berat volume air ditambah dengan dalam kurung jarak antara titik A dengan muka air tinggi dikurang tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang balas kurung dikali berat volume tanah jenuh air. Materi yang ketiga yaitu tegangan pada tanah jenuh air dengan rembesan. Yang pertama yaitu rembesan ke atas. Pada titik A, rumus tegangan total yaitu tegangan total sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang 1 dikali berat volume air. Rumus tegangan porinya yaitu tegangan pori A sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang 1 dikali berat volume air. Rumus tegangan efektifnya yaitu tegangan efektif A sama dengan tegangan total A kurang tegangan pori A sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pada titik B. Rumus tegangan totalnya yaitu tegangan total B sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang 1 dikali berat volume air dikurang dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah dalam bidang 2 dikali dengan berat volume tanah jenuh air. Rumus tekanan air porinya yaitu tegangan pori B sama dengan dalam kurung tinggi muka air di dalam bidang 1 ditambah tinggi muka air di dalam bidang 2 ditambah tinggi air balas kurung dikali berat volume air. Rumus tegangan efektifnya yaitu tegangan efektif B sama dengan tegangan total B ditambah tegangan pori B atau tegangan efektif B sama dengan tinggi muka air diukur dari permukaan tanah di dalam bidang 2 dikali berat volume efektif dikurang tinggi air dikali berat volume air. Yang selanjutnya yaitu pada titik C. Rumus tegangan totalnya yaitu tegangan total C sama dengan tinggi muka air pada bidang 1 dikali berat volume air dikurang kedalaman dikali berat volume tanah jenuh air. Rumus tekanan porinya yaitu tekanan air pori C sama dengan tinggi muka air 1 ditambah kedalaman ditambah tinggi air per tinggi muka air 2 dikali dengan kedalaman dikali dengan
berat volume tanah jenuh air. Rumus tegangan efektifnya yaitu tegangan efektif C sama dengan tegangan total C ditambah tegangan pori C, atau tegangan pori C adalah sama dengan kedalaman dikali berat volume efektif dikurang gradien hidrolik dikali kedalaman dikali berat volume air. Yang kedua yaitu rembesan ke bawah, keadaan di mana terdapat rembesan air ke bawah terdapat pada gambar. Ketinggian silinder diusahakan tetap. Hal ini diatur dengan cara menambahkan air dari atas pengaliran melalui dasar silinder. Rumus tegangan totalnya yaitu sama dengan tinggi air muka pada 1 dikali berat volume air ditambah dengan kedalaman dikali berat volume tanah jenuh air. Rumus tegangan porinya yaitu dalam kurung tinggi muka air ditambah kedalaman dikurang gradien hidrolik kali kedalaman balas kurung dikali berat volume air. Rumus tegangan efektifnya yaitu tegangan total dikurang tegangan pori atau kedalaman dikali berat volume efektif ditambah gradien hidrolik dikali kedalaman kali berat volume air. Materi yang keempat yaitu gaya rembesan. Pada materi ini dijelaskan bahwa rembesan dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan tegangan efektif pada suatu titik di dalam tanah, dan ditunjukkan bahwa tegangan efektif pada suatu titik yang terletak pada kedalaman 2 dari permukaan tanah yang diletakkan di dalam silinder, di mana tidak ada rembesan air adalah sama dengan 2Y aksen. Jadi, gaya efektif pada satu luasan A sama dengan gaya efektif 1 sama dengan kedalaman dikali berat volume efektif dikali luas penampang melintang. Gaya efektif pada luasan A pada kedalaman Z dapat dituliskan sebagai berikut. Gaya efektif 2 sama dengan dalam kurung kedalaman dikali berat volume efektif dikurang gradien hidrolik dikali kedalaman kali berat volume air balas kurung dikali luas penampang melintang. Oleh karena itu, pengurangan gaya total sebagai akibat dari adanya rembesan adalah gaya efektif 1 dikurang gaya efektif 2 sama dengan gradien hidrolik dikali kedalaman dikali berat volume air dikali luas pelampang melintang. Volume tanah di mana efektif bekerja adalah sama dengan 2 ZA. Jadi gaya efektif persatuan volume tanah adalah gaya efektif 1 dikurang gaya efektif 2 per volume tanah sama dengan gradien hidrolik dikali kedalaman dikali berat volume air dikali luas penampang tanah per kedalaman kali luas penampang tanah sama dengan gradien hidrolik kali berat volume air. Berikutnya yaitu gambar arah gaya. Yang pertama yaitu tanpa rembesan seperti gambar di atas. Yang kedua yaitu rembesan ke atas seperti gambar di tengah, dan yang terakhir yaitu rembesan ke bawah seperti pada gambar yang paling bawah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, gaya rembesan persatuan volume sama dengan IGW atau gradien hidrolik dikali berat volume air. Yang kedua, jaringan aliran dapat digunakan untuk menentukan gradien hidrolik di setiap titik dan juga dapat digunakan untuk menghitung gaya rembesan persatuan volume tanah. Yang ketiga yaitu untuk tanah isotropik, gaya rembesan bekerja searah rembesan. Yang keempat yaitu konsep gaya rembesan ini dapat secara efektif digunakan untuk menentukan faktor keamanan dalam pencegahan terhadap HIV atau pengetahan tanah ke atas pada daerah hilir dari satu bangunan air. Demikianlah presentasi dari saya mengenai konsep tegangan efektif. Apabila ada kesalahan pengucapan kata atau pengejaan yang kurang benar, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.